Riley Goodrich 18 tahun dan Anthony Barajas 19 tahun yang memilih menonton film dalam kencan pertama mereka. Selama film, Riley mengirim pesan kepada ibunya dan mengatakan film itu membosankan, tetapi Riley menikmati kencan karena ditemani Anthony. Setelah itu Riley tidak mengirim pesan lagi kepada ibunya. Ketika film selesai dan lampu teater menyala, seorang karyawan masuk ingin membersihkan tempat itu dan menemukan jasad Riley dan Anthony. Riley Goodrich lahir dan besar di kota Corona, California, sebuah kota dengan penduduk lebih dari 150.000 orang. Dia sangat populer di sekolah. Dia tidak hanya cheerleader, tetapi dia juga bermain voli dan memiliki banyak teman. Orang-orang yang dekat dengan Riley menggambarkannya dia sebagai gadis yang menyenangkan, ramah, dan mudah berteman. Setelah lulus SMA, Riley memperoleh beasiswa di Universitas Grand Canyon di kota Phoenix, Arizona. Sehingga Riley harus pindah untuk memulai pendidikannya. Namun, Riley mengunjungi keluarganya kapanpun Riley bisa. Pada akhir tahun 2021, Riley menyelesaikan tahun pertamanya kuliah dan kembali ke kota Corona untuk liburan. Pada tanggal 4 Juli 2021, hari kemerdekaan Amerika Serikat, teman-teman Riley memutuskan mengadakan pesta besar. Di sana Riley bertemu seorang pemuda bernama Anthony Barajas yang setahun lebih tua dari Riley. Anthony Michael Barajas lahir tanggal 9 Agustus 2001. Dia adalah putra dari Brian dan Catherine Barajas. Sejak usia muda, keluarga Anthony memperhatikan bahwa Anthony memiliki bakat khusus untuk berkomunikasi. Anthony dapat berbicara dengan siapa saja dengan hampir semua topik. Orang tuanya mengatakan Anthony memiliki tingkat kedewasaan dan kepercayaan diri yang jauh dari usianya. Di sekolah, Anthony digambarkan sebagai siswa yang sangat baik dan atlet yang hebat. Selain Anthony bermain bola secara teratur, dia juga berlatih seni bela diri. Anthony sangat populer di TikTok. Dia membuat akun di platform itu pada tahun 2019 dan memposting video-video komedi. Seiring berjalannya waktu, video Anthony mulai menarik perhatian masyarakat. Dan dalam 2 tahun, Anthony memiliki hampir 1 juta pengikut. Anthony juga aktif di Instagram, di mana dia sering berbagi postingan tentang kehidupan sehari-harinya. Anthony tidak sepenuhnya yakin apa yang ingin dia lakukan di masa depan. Dia mempertimbangkan untuk terus bekerja di internet. Dalam pesta tanggal 4 Juli, Anthony dan Riley banyak berbicara dan mereka saling menyukai. Mereka bertukar kontak dan terus berbicara di hari-hari berikutnya. Setelah mengobrol sebentar melalui sosial media, Riley dan Anthony mengatur kencan pertama mereka. Meskipun Riley sudah berusia lebih dari 18 tahun, dia berpikir yang terbaik bagi orang tuanya untuk bertemu Anthony terlebih dahulu. Riley sangat dekat dengan orang tuanya dan persetujuan orang tuanya dalam menentukan calon pasangan Riley adalah sangat penting bagi Riley. Ketika ayah Riley bertemu Anthony, dia tidak terlalu terkesan, terutama karena Anthony bekerja dengan membuat video untuk internet. Namun, ketika mereka saling mengenal, ayah Riley berubah pikiran dan akhirnya menyetujui keputusan anaknya. Anthony sopan dan memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik. Pada tanggal 26 Juli, Riley dan Anthony berencana pergi ke teater Regal Edwards di kota Corona untuk menonton film The Forever Purge.
Sebelum langsung menuju ke teater, pasangan muda itu memutuskan untuk berhenti untuk makan malam di restoran favorit Riley yang berada dekat dengan rumah Riley. Mereka tidak tahu itu akan menjadi makan malam terakhir mereka. Setelah menyelesaikan makan malam, Anthony dan Riley pergi langsung ke gedung bioskop. Itu sekitar jam 9 malam. Dan film dijadwalkan akan mulai jam 9:30 malam dan berakhir pada tengah malam. Karena itu akhir pekan, teater itu tidak terlalu ramai, hanya 6 tiket terjual untuk film Forever Purge, 2 diantaranya untuk Riley dan Anthony, dan 4 lainnya dibeli oleh sekelompok teman. Semuanya tampak normal. Pasangan muda itu yang bersemangat untuk kencan mereka memasuki teater dan film dimulai. Kemudian selama film diputar, Riley mengirim pesan teks pada ibunya dan mengatakan film itu membosankan, tapi Riley masih menikmati kencan dengan Anthony. Setelah itu Riley tidak pernah mengirim pesan lain kepada ibunya. Di akhir film, lampu teater menyala dan karyawan memasuki teater untuk membersihkannya. Karyawan itu terkejut ketika melihat Riley dan Anthony masih ada di sana. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti tertidur di kursi mereka. Tetapi ketika karyawan itu mendekat, dia terkejut. Riley dan Anthony terluka parah. Keduanya memiliki luka karena senpi di kepala, dan ada banyak cairan merah di lokasi kejadian. Karyawan itu segera memberitahukan karyawan lain yang segera menelpon 911. Dalam hitungan menit, para medis dan petugas polisi tiba. Segera para medis mengkonfirmasikan bahwa Riley sudah meninggal dunia dan Anthony masih hidup dengan kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Anthony segera dilarikan ke rumah sakit setempat dan diberi pertolongan. Keluarga pasangan muda itu diberitahukan segera setelah polisi mengidentifikasi kedua korban. Keluarga korban segera pergi ke rumah sakit dan berbicara dengan petugas untuk memberikan informasi yang mungkin membantu penyelidikan polisi. Titik awal penyelidikan polisi adalah teater itu sendiri. Polisi mempertimbangkan kemungkinan bahwa salah satu dari korban telah melukai temannya yang lain sebelum dia membalikkan senpi itu dan melukai dirinya sendiri. Namun, tidak ada senjata yang ditemukan di lokasi kejahatan dan tidak ada satupun korban yang memiliki residu senpi pada tangan mereka. Ditambah lagi, tas Riley telah hilang, menandakan siapa saja yang telah melakukan kejahatan telah mengambil tas Riley. Karena itu teori awal dengan cepat terbantahkan. Penyelidik mengumpulkan jejak DNA dan sidik jari dari lokasi kejadian untuk mengidentifikasi penyerangnya. Tapi dalam sebuah teater film, ini hampir tidak mungkin karena jumlah pengunjung teater yang besar adalah ratusan bahkan ribuan jejak DNA dan sidik jari. Karena itu detektif harus menggunakan pendekatan lain. Ketika polisi menyelidiki orang di balik kejahatan, kisah tragis Anthony dan Riley sampai ke media dan segera mendapatkan perhatian. Kasus ini diberitakan secara luas ke seluruh California. Banyak orang terkejut dan bertanya-tanya bagaimana sesuatu seperti ini bisa terjadi di teater film. Bahkan orang-orang pada saat itu menjadi takut pergi ke teater film, takut peristiwa serupa terjadi pada mereka. Ini dapat dimengerti karena pelaku penembakan masih bebas berkeliaran,
yang berarti pelaku bisa menyerang lagi. Segera seluruh Amerika Serikat tahu apa yang terjadi pada pasangan muda itu. Media tidak dapat banyak membantu karena bahkan tidak ada foto atau gambar tersangka saat itu. Detektif menanyai semua karyawan teater. Di sana penyelidik menemukan bahwa hanya ada 6 tiket yang terjual untuk film tersebut. Karena 2 tiket terjual pada Riley dan Anthony, hanya ada 4 orang di dalam daftar tersangka. Polisi berteori mungkin semua 4 orang ini yang terlibat dalam kejahatan. Karena hampir tidak mungkin mereka tidak mendengar suara Senpi di dalam ruangan tertutup di teater film. Polisi beranggapan mungkin 1 atau 2 dari mereka yang bertanggung jawab, sementara 2 yang lainnya mungkin mendengar suara Senpi dan memperingatkan karyawan teater. Kemudian polisi menyadari bahwa film yang diputar pada saat kejahatan terjadi adalah film kekerasan dengan adegan aksi yang menampilkan tembakan Senpi. Si penyerang dapat dengan mudah mengambil kesempatan pada momen tersebut untuk melepaskan tembakan tanpa menarik perhatian. Polisi mengumpulkan lebih banyak informasi tentang 4 orang ini dari karyawan teater. Tetapi karena kartu identitas tidak dibutuhkan untuk membeli tiket teater, polisi hanya mendapatkan deskripsi fisik. Menurut beberapa sumber, 4 tersangka ini adalah pemuda yang terlihat seperti keturunan Hispanik atau Spanyol yang kelihatan seperti sekelompok teman. Dengan informasi ini, polisi berusaha melacak 4 tersangka ini. Kemudian polisi menemukan petunjuk anonim yang mengarahkan polisi ke jalan Envoy Avenue di El Cerrito. Tim polisi segera pergi ke lokasi di mana mereka menemukan sebuah mobil trailer. Di dalamnya, polisi menemukan seorang pemuda bernama Joseph Jimenez Jr. Petugas menanyai Joseph, tetapi jawabannya kacau. Selama penggeledahan di trailer tersebut, polisi menemukan sebuah Senpi di dalam tas milik Riley. Joseph segera ditangkap dan Senpi itu disita. Polisi memperhatikan Senpi itu memiliki kaliber yang sama seperti Senpi yang digunakan untuk menyerang Riley dan Anthony. Senpi itu segera dikirim untuk tes forensik dan balistik dan dikonfirmasikan itu adalah Senpi yang sama yang digunakan di lokasi kejahatan. Meskipun telah dikonfirmasikan dengan bukti ini, Joseph menyangkal keterlibatannya. Pemeriksaan latar belakang Joseph mengungkapkan bahwa Joseph tidak memiliki catatan kriminal. Kemudian polisi dapat mengidentifikasi dan menemukan ketiga tersangka lain yang berada di teater bersama dengan Joseph Jimenez. Ketika ditanyai, teman-teman Joseph ini mengkonfirmasikan bahwa mereka adalah teman, tetapi mereka menyangkal keterlibatan dalam kejahatan. Menurut mereka, Joseph telah bersikap sangat aneh beberapa jam sebelum masuk ke teater. Mereka mengatakan Joseph bergumam dan berbicara sendiri seolah-olah dia sudah gila. Setelah membeli tiket, keempat sahabat itu memasuki teater dan mengambil tempat duduk. Joseph terus bertingkah aneh, berbicara sendiri, bahkan berteriak. Pada satu titik selama film, Joseph memberitahu pada teman-temannya bahwa Joseph perlu pergi ke kamar mandi. Namun alih-alih pergi ke kamar mandi, Joseph pergi ke mobilnya di tempat parkir dan mengambil sebuah kotak. Joseph kembali ke teater, memegang kotak itu dan kembali duduk di sebelah teman-temannya. Ketika mereka bertanya pada Joseph apa yang ada di dalam kotak itu, Joseph menjawab,
itu adalah Senpi. Pada awalnya teman-temannya mengira Joseph bercanda, tetapi Joseph terus berperilaku sangat aneh. Karena merasa tidak aman, ketiga sahabat itu memberitahu Joseph bahwa mereka akan pergi ke kamar kecil dan akan segera kembali. Pada kenyataannya, mereka terlalu takut untuk tinggal dan memutuskan untuk pergi. Mereka kemudian mengatakan pada polisi mereka tidak tahu apa yang akan Joseph lakukan dengan Senpi itu. Mereka mempertimbangkan untuk mencoba meyakinkan Joseph untuk pergi, tetapi mereka takut jika Joseph marah, maka Joseph akan melukai mereka dengan Senpi itu. Setelah teman-teman Joseph pergi, hanya Joseph, Riley, dan Anthony tetap berada di teater. Pada suatu saat selama film, Joseph berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah pasangan muda itu. Riley dan Anthony tidak menyadari Joseph sedang menuju ke arah mereka karena Riley dan Anthony duduk berjajar di depan dari tempat duduk di mana Joseph dan teman-temannya duduk. Saat dia mendekat, Joseph mengarahkan Senpi itu ke belakang Riley dan melukai Riley dengan Senpi. Riley tidak sempat untuk bereaksi. Menurut ahli medis, Riley meninggal seketika. Mendengar suara Senpi itu, Anthony mengangkat kepalanya di atas kursi dan melihat ke belakang. Pada saat itu Joseph melukai Anthony dengan Senpi itu, kali ini mengenai matanya. Setelah itu, Joseph meletakkan kembali Senpi itu ke dalam kotak, mencuri tas Riley, dan berlari keluar teater. Joseph pergi ke tempat parkir, masuk ke dalam mobilnya, dan meninggalkan lokasi kejadian. Karena perilaku aneh Joseph yang dilaporkan oleh teman-temannya pada hari kejadian, pihak berwenang berspekulasi bahwa Joseph memiliki gangguan mental atau dia berada di bawah pengaruh zat psikoaktif. Joseph mengakui kejahatan tersebut, tetapi Joseph mengklaim bahwa dia menderita skizofrenia. Menurut Joseph, pada hari kejahatan tersebut, Joseph mendengar seseorang yang Joseph sebut sebagai Abigail. Joseph mengatakan bahwa Joseph tidak minum obatnya selama beberapa hari. Karena Joseph tidak bisa membelinya, dan seiring berjalannya waktu, suara-suara di kepalanya menjadi semakin keras. Joseph mengatakan suara-suara itu memperingatkannya bahwa Joseph dalam bahaya karena para remaja di kota Corona ingin menghabisi Joseph. Joseph kemudian memutuskan untuk membeli Senpi untuk membela dirinya, dan dengan Senpi itu, Joseph telah mengambil hidup Riley dan Anthony, yang diduga karena perintah suara-suara di kepala Joseph. Pada tanggal 31 Juli 2021, 5 hari setelah kejahatan, dokter mencoba menyelamatkan Anthony yang dilaporkan bahwa Anthony menderita mati otak, dan tidak ada yang bisa dokter lakukan. Berita ini mengejutkan tidak hanya keluarga pemuda itu, tetapi juga penggemar sosial medianya. Meskipun semua orang tahu betapa kritisnya kondisi Anthony, mereka masih berharap Anthony bisa diselamatkan. Menurut beberapa sumber, Anthony adalah donor organ, dan beberapa dari organ Anthony didonorkan untuk menyelamatkan hidup orang lain. Beberapa hari kemudian, keluarga Riley dan Anthony berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada kedua korban. Selama persidangan pertamanya, Joseph Jimenez mengaku dia tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Pengacara Joseph berpendapat Joseph menderita skizofrenia dan pada hari kejahatan, kondisi Joseph tidak seimbang secara mental. Karena ini,
pihak berwenang memutuskan untuk mengirim Joseph untuk diperiksa untuk menentukan apakah Joseph memang menderita gangguan mental apapun. Ini menyebabkan proses berlarut-larut selama lebih dari 2 tahun dan berakhir pada tahun 2024. Pada bulan Februari 2024, Joseph Jimenez Jr. disidangkan. Argumen utama pembela adalah tetap sama, mengklaim Joseph menderita skizofrenia. Tes yang dilakukan pada Joseph mengkonfirmasikan bahwa Joseph memang menderita gangguan mental ini. Tetapi bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan mengungkapkan bahwa Joseph tidak begitu tidak stabil secara mental pada hari kejahatan. Jaksa mengajukan video yang direkam oleh Joseph menggunakan telepon genggamnya pada hari kejahatan, di mana Joseph menunjukkan perilaku normal. Lebih jauh, jaksa berpendapat bahwa jika terdakwa benar-benar tidak seimbang secara mental pada hari kejahatan terjadi, maka Joseph tidak akan mencuri tas Riley setelah menghabisi Riley. Menurut jaksa, tindakan mencuri memperjelas bahwa Joseph tahu persis apa yang Joseph lakukan pada hari itu. Seorang teman Joseph bernama Carlos Gonzalez, salah satu teman yang bersama terdakwa pada hari kejahatan itu, bersaksi selama persidangan. Menurut Carlos, Joseph tiba-tiba mulai bertindak aneh, dan setelah menunjukkan senpinya, Carlos dan teman lainnya mulai takut dan mereka memutuskan untuk pergi. Pada akhir persidangan, hakim menyimpulkan bahwa Joseph waras pada hari kejahatan itu terjadi dan sepenuhnya Joseph menyadari tindakannya. Joseph dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Saat ini Carlos dipenjara di negara bagian California, di mana Joseph akan menghabiskan sisa hidupnya. Mungkin Joseph mengira dengan mengaku bahwa dirinya gila, maka Joseph bisa bebas dari penjara. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Selalu berhati-hati dan selalu berdoa untuk keselamatan kalian ya. Jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan bantu channel ini untuk berkembang. Terima kasih sudah nonton video ini ya guys.